Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Raffi. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 26 ya dari kelanjutan Battle Trog the Heaven ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Sean telah berhasil menemukan lokasi keberadaan klan Cimi atau jiwa klan Cimi yang telah merebut klon dewa asli miliknya. Berkat bantuan Juying, dia berhasil menemukan lokasi jiwa klan Cimi berada. Kekuatan perebutan tubuh pun segera dimulai. Kekuatan merebut tubuh segera menyebar di antara tubuh klon dewa asli. Tetapi jelas, Sean juga dapat merasakannya. Jiwa dari klan Cimi ini juga memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk merebut tubuh orang lain. Bagaimanapun, skill untuk perebutan tubuh ini adalah bakat dari klan Cimi itu sendiri. Dan kekuatannya pasti tidak usah dipertanyakan lagi. Kamu tidak akan mungkin bisa mengalahkan bakat klan Cimi dalam hal merebut tubuh. Bahkan, jika aku tidak bisa mendapatkan tubuh klon dewa asli ini, maka aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk menghancurkannya, ucap dari jiwa klan Cimi. Sean tidak peduli dengan ancaman dari jiwa klan Cimi itu. Dia tidak perlu mempedulikannya sekarang. Hari ini, karena Sean memilih untuk berurusan dengan jiwa dari klan Cimi, jadi Sean tidak perlu takut kepadanya. Pada saat ini jiwa dari klan Cimi menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyerang tubuh klon dewa asli. Dan ini menyebabkan darah di tubuh klon dewa asli menjadi tidak teratur. Dan klon dewa asli pun menjadi melemah. Sean terus menggunakan kekuatan merebut tubuh dengan sangat panik sekarang. Hanya dengan mengambil kembali kendali atas klon dewa asli dengan sesegera mungkin, dia dapat menghentikan peledakannya tepat waktu. Kekuatan jiwa dari klan Cimi ini cukuplah kuat. Tetapi kabut hitam milik klon bocah gemuk juga dapat mencapai serangan yang tepat. Ini kombinasi yang sangat menarik. Di bawah keterlibatan dari jiwa klan Cimi, dalam banyak aspek, Sean mampu mengambil kembali kendali dari klon dewa asli di bawah kekuatan yang sangat kuat untuk merebut tubuh. Kamu memang petarung yang sangat hebat. Ketika kamu kembali ke dunia Senki untuk berperang, tubuh asliku pasti akan cukup untuk mengejutkanmu dalam peperangan nantinya, ucap dari jiwa klan Cimi. Pada saat ini, sebenarnya dia sudah tidak berdaya. Dan dia menyaksikan klon dewa asli yang akhirnya ditangkap kembali atau didapatkan kembali kendalinya oleh Sean. Pada saat jiwa dari klan Cimi ini telah membantu meningkatkan kekuatan klon dewa asli menjadi 2 bintang. Dan pada akhirnya dia harus merelakan Sean mengambil kembali klon dewa aslinya. Sebelumnya, klan Cimi telah berhasil menaikkan bintang yang ada di dahi klon dewa asli menjadi 2 bintang yang tadinya 1 bintang. Dan akhirnya Sean tetap berhasil merebut kembali klon dewa aslinya. Jadi usahanya untuk kabur sebelumnya dan meningkatkan kekuatannya seharusnya dia pergi, tetapi dia meningkatkan kekuatan klon dewa asli dulu di sini, akhirnya terbuang percuma. Di bawah tekanan dari klon bocah gemuk dan juga kekuatan tekanan dari Juying, jiwa dari klan Cimi ini sudah terjepit dari tubuh klon dewa asli. Dan juga Juying melihat saat ketika jiwa dari klan Cimi ini memisahkan diri dari tubuh klon dewa aslinya. Kemudian Juying segera membuka mulutnya dan langsung melahapnya. Namun jiwa dari klan Cimi ini juga tidak mau menyerah. Ketika jiwa dari klan Cimi ini dijepit oleh klon dewa asli, jiwanya tersapu tanpa jeda sedikit pun dan meraung langsung ke arah tubuh asli Sean. Orang yang terlemah di sini tentu adalah tubuh asli Sean karena hanya berkekuatan fighting god saja. Apa yang harus aku lakukan? Jiwa dari klan Cimi sepertinya ingin menghancurkan tubuh asliku. Selama dia bisa menghancurkan tubuh fisik Sean, setidaknya dia bisa dengan ikhlas merelakan kekalahannya. Sean juga langsung terkejut. Sementara ini klon bocah gemuk juga langsung melindungi tubuh asli Sean dengan ribuan jiwanya. Dan pada saat yang sama, tubuh Juying pun menggeliat. Dia membuka mulutnya. Dan mulut besarnya itu langsung ingin menelan jiwa dari klan Cimi.
Tunggu sebentar, ucap dari Xiaoyan melihat kejadian itu. Tetapi sepertinya sudah terlambat. Aku sangat ingin ingatannya, ucap dari Xiaoyan kembali. Tentu saja, Xiaoyan membutuhkan ingatan dari jiwa kelinci mie ini. Lebih dari ingatan bocah dari si bocah pemakan jiwa, mungkin ingatan jiwa kelinci mie ini lebih berharga. Karena jiwa dari kelinci mie ini tentu bukan orang yang sembarangan. Dan Xiaoyan juga merasakan jiwa dari kelinci mie ini juga pasti akan berpartisipasi dalam inflasi yang akan dihadapi oleh dunia Senki nantinya. Dengan kata lain, tubuh asli dari jiwa kelinci mie kemungkinan besar berasal dari dunia Taizu. Juying tampaknya sedikit tidak senang, tetapi tubuhnya masih menggeliat. Dan dua aliran cahaya muncul di depan tubuh asli Xiaoyan saat ini. Lalu Xiaoyan melihat dua aliran cahaya ini dan matanya tiba-tiba berbinar-binar. Salah satu aliran cahaya ini bukanlah sebuah kenangan atau memori ataupun ingatan. Tetapi ini adalah kekuatan jiwa dari kelinci mie untuk merebut tubuh. Ini adalah skill dari kelinci mie untuk merebut tubuh. Xiaoyan pun merasa sangat gembira. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jiu Ying mampu membagi semua kemampuan yang jiwa yang telah dia telan. Jadi dia bisa memilih-milih mana skill, ingatan skill, mana ingatan memori. Jadi langsung diberikan kepada Xiaoyan. Intinya seperti itu ya. Saat Xiaoyan menyentuh aliran cahaya ini dengan jari-jarinya, kekuatan perampasan tubuh milik jiwa dari kelinci mie ini telah diintegrasikan ke dalam jiwanya dari sepanjang ujung jari Xiaoyan. Dan kekuatan perebutan tubuh yang semula memang sudah menjadi semakin kuat dapat ditingkatkan lagi. Bagi Xiaoyan, ini jelas merupakan kelanjutan besar atau panen yang tidak terduga. Peningkatan kekuatan untuk merebut tubuh juga sangatlah penting bagi Xiaoyan ini. Semakin kuat kekuatan untuk merebut tubuh, maka kekuatan yang merebut tubuh bisa menjadi sebuah serangan oleh Xiaoyan. Adapun aliran cahaya lainnya, yaitu memori milik jiwa dari kelinci mie. Saat pertama kali merebut klon dewa asli, ia mencari jiwa dari kelinci mie. Tetapi memori yang didapatkan oleh Xiaoyan saat ini sangatlah sedikit. Karena memang sengaja dihancurkan oleh jiwa dari kelinci mie sebelum dia dilahap oleh Jiu Ying. Kekuatan jiwa Xiaoyan telah merambah ke aliran cahaya. Dan ingatan tentang jiwa dari kelinci mie pun muncul di benak Xiaoyan. Namun ingatannya ini sangatlah sederhana. Hampir tidak ada ingatan yang benar-benar bermakna. Dan hanya ada sedikit tentang klon dewa asli. Ingatan tentang klon dewa asli. Kelinci mie ini benar-benar menakutkan, gumam dari Xiaoyan. Jelas, bahkan jika jiwanya dihancurkan sekalipun, semua informasi penting akan terhapus dari jiwanya. Dan musuh tidak akan mendapatkan informasi yang berguna ketika itu. Awalnya, Xiaoyan berpikir bisa mendapatkan beberapa informasi tentang kultivasi klon dewa asli melalui jiwa dari kelinci mie ini. Namun, pada akhirnya, memori ini seperti memori yang kosong. Dan jiwa dari kelinci mie sepertinya memang sangat licik dan tidak meninggalkan jejak sedikit pun untuk Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas panjang saja. Meskipun dia tidak mendapatkan informasi lebih lanjut tentang klon dewa asli. Hal baik lainnya adalah klon dewa asli tidak hilang dari kendalinya saat ini. Dan bahkan kekuatan klon dewa asli pun telah ditingkatkan. Tetapi pada saat yang sama, ketika Xiaoyan mendapatkan kembali kendali atas klon dewa aslinya, dia segera merasa bahwa klon dewa asli tampaknya berbeda dari sebelumnya. Perbedaan ini membuat Xiaoyan merasakan ada sedikit masalah. Klon dewa asli saat ini tidak lagi setaat sebelumnya. Apakah dia sekarang memiliki kehendak sendiri? Gumam dari Xiaoyan dengan sedikit terkejut. Tetapi kehendaknya ini memang tidak terlalu kuat. Apakah karena kekuatan tubuh asliku ini terlalu lemah, sementara klonnya terlalu kuat? Gumam dari Xiaoyan kembali. Namun, pada saat yang sama, Xiaoyan mengingat lagi. Tatapan mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi lebih jernih. Oh, jadi begitu.
Rencana awal dari jiwa Clenchimi adalah membiarkan klon dewa asli untuk menyerap kekuatan bintang-bintang dari mayat bintang 5 di sana. Dan ketika klonnya terlalu kuat, aku akan diserang oleh klon dewa asliku sendiri. Dengan begitu, dia bisa mengambil kesempatan untuk merebut klon dewa asli. Saat klon dewa asli menghancurkan tubuh asliku. Jadi seperti itu ya, ucap dari Xiaoyan sambil meremas dagunya. Sampai saat ini, dia akhirnya mengerti semua rencana yang telah dibuat oleh jiwa dari Clenchimi untuknya. Sangat disayangkan bahwa semua rencananya itu akan gagal pada akhirnya. Tentu saja, sebenarnya rencana ini sudah hampir sukses. Namun, karena kemunculan Jiu Ying, pada akhirnya Xiaoyan pun bisa meninggalkan atau berhasil menemukan keberadaan jiwa Clenchimi ini. Dan dia berhasil menggagalkan rencana dari Clenchimi. Sampai akhirnya jiwa dari Clenchimi ini penuh dengan penyesalan. Jika bukan karena kekuatan bintang dari mayat primordial bintang 5-nya, dia pasti akan meninggalkan tempat ini dengan klon dewa aslinya. Pergi jauh dari tempat ini. Dengan begitu, Xiaoyan pun sepertinya dia tidak akan bisa menemukan Clenchimi. Dia seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Dan hampir tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bisa menemukannya. Setelah mendapatkan kembali klon dewa aslinya, Xiaoyan lalu menghela napas lega. Untungnya, dia tidak kehilangan klon dewa asli sekarang. Jika tidak, kerugiannya terlalu besar. Kali ini, jiwa dari Clenchimi akhirnya benar-benar terselesaikan. Namun, Xiaoyan masih berencana untuk pergi ke mayat dewa primordial bintang 5 dan melihat apakah dia masih bisa menemukan sesuatu dari mayat itu atau tidak. Tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, Bing Yutu yang membawa Wuzan akhirnya datang. Namun sebelum mereka bisa mendekat, Xiaoyan sudah mendengar suara omelan dari Bing Yutu. Akhirnya aku menemukanmu. Sepertinya keberuntunganmu tidaklah terlalu buruk karena kamu tidak mati sekarang, ucap dari Bing Yutu dari kejauhan. Mendengar itu, Xiaoyan pun mengkerutkan keningnya. Bahkan Xiaoyan pun tidak bisa menghitung sudah berapa banyak Bing Yutu ini menggerutu kepada Xiaoyan di dalam hatinya. Jadi, aku bisa selamat karena keberuntungan? Tanya dari Xiaoyan. Xiaoyan terus duduk di atas kepala Jiu Ying saat ini. Dan pada saat Bing Yutu melihat adegan itu, dia langsung terkejut. Jiu Ying yang awalnya ingin membunuh Xiaoyan, bagaimana bisa tiba-tiba dia menjadi tunggangan Xiaoyan saat ini? Sebelum Bing Yutu terkejut, Yu Ying sudah berlari kencang dengan Xiaoyan atau melesat ke sisi yang jauh. Setelah Bing Yutu ragu-ragu untuk beberapa saat, dia akhirnya dengan cepat mengejarnya. Saat ini, Xiaoyan duduk bersila di atas kepala Jiu Ying. Maka, tidak ada siapapun di jurang kutub maut ini yang bisa mengancam keselamatan Xiaoyan ini. Setelah beberapa saat, Xiaoyan akhirnya datang mendekati mayat dewa asli primordial bintang 5 itu. Mayat tubuh besar itu tergeletak begitu saja. Jiu Ying perlahan lalu berhenti. Dan dia sedikit kebingungan. Di atas kepala Jiu Ying ada 3 sosok yang sedang duduk bersila. Selain Xiaoyan, ada juga klon bocah gemuk dan juga klon dewa asli. Setelah klon dewa asli berhasil didapatkan oleh Xiaoyan kembali, ditambah dengan klon bocah gemuk, Xiaoyan pun memiliki kekuatan bertarung yang sangat meningkat ke tingkat yang baru lagi. Klon ini jauh lebih kuat daripada tubuh aslinya, dan ini jarang sekali terjadi, gumam dari Jiu Ying saat melihat itu. Dengan pengalamannya, sekilas dapat dilihat bahwa kedua avatar itu memang mengikuti kendali atas Xiaoyan. Xiaoyan juga tersenyum pahit ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun dia bekerja keras untuk berkultivasi, itu bukan karena Xiaoyan memang lambat dalam berkultivasi, namun karena klonnya saja yang dia dapatkan ini memang sudah terlalu kuat pada dasarnya. Jika dibandingkan dengan seseorang fighting god biasa, kecepatan peningkatan kekuatan Xiaoyan ini sangatlah mengerikan. Dalam waktu yang singkat, dia sudah bisa menerobos hingga fighting god bintang 7. Hanya saja, karena musuh yang dihadapi oleh Xiaoyan saat ini semakin kuat, dia tidak memiliki waktu untuk berkultivasi. Jika Xiaoyan diberi waktu yang cukup,
dia pasti akan bisa menerobos ke level immortality dalam waktu yang singkat. Aku ingin tahu, apakah ada tempat yang sempurna untuk berkultivasi di wilayah jurang kutub maut ini? Tanya dari saya. Ada, tetapi aku ingin bertanya dulu kepadamu. Apakah kamu itu seseorang yang takut mati atau tidak? Tanya dari Jiuying. Shen tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Tergantung pada situasinya sih. Tetapi biasanya aku tidak takut mati, jawab dari saya. Jika kamu tidak takut mati, aku bisa membawamu ke suatu tempat. Ini adalah tempat terlarang di jurang kutub maut. Tempat ini penuh dengan energi kematian. Di dalamnya ada semacam sari makanan dewa tertinggi. Dan juga itu disebut dengan Nextar. Jika kamu bisa mendapatkannya, itu akan banyak membantu kultivasimu, ucap dari Jiuying. Shen segera menjadi berpikir ketika dia mendengar kata-kata itu. Shen pasti tidak akan melepaskan kesempatan yang baik seperti ini untuk bisa meningkatkan kekuatannya. Baiklah, tetapi aku ingin melihat mayat dewa asli bintang 5 itu terlebih dahulu, ucap dari saya. Sekarang, dia secara perlahan mendekati mayat dewa asli bintang 5 itu. Meskipun jiwa dari klan Cimi ini berpura-pura menjadi mayat dewa asli sebelumnya, tetapi penindasan garis keturunan yang berasal dari tubuhnya sama sekali tidak menjadi masalah. Akan sangat bagus jika tubuh ini masih bisa mempertahankan jejak jiwa yang tersisanya. Apakah kamu tertarik dengan mayat dewa asli ini? Tanya dari Jiuying. Mendengar itu Shen pun lalu mengangguk. Klon yang aku miliki adalah klon dewa asli. Aku berharap mendapatkan beberapa informasi tentang klan dewa asli dari mayat ini, jawab dari saya. Jangan repot-repot seperti itu, karena sisa jiwanya telah ditelan olehku sejak lama, ucap dari Jiuying. Lalu di mana ingatannya? Tanya dari saya. Sekarang menjadi tidak mengherankan jika tidak ada jejak jiwa yang tersisa di dalam tubuh dewa bintang asli bintang 5 ini. Karena memang Jiuying telah menelan jiwanya. Itu sudah lama sekali dan ingatannya sudah lama menghilang, jawab dari Jiuying. Mendengar itu Shen pun tersenyum kecut. Lalu tampaknya mayat dari dewa asli bintang 5 ini memiliki kekuatan bintang yang tersisa saja. Kemudian klon dewa asli pun bergerak mendekati tanda bintang pada mayat dewa asli bintang 5 itu. Dengan sedikit gerakan pikirannya, kekuatan bintang yang agung itu menyapu ke arah atau ke tubuh klon dewa asli milik saya. Sudah selesai, ayo kita pergi dan bawa aku ke tempat yang kamu katakan sebelumnya, ucap dari saya. Dia lalu berbalik dan menatap ke arah Jiuying. Hanya butuh beberapa waktu saja untuk bisa menyerap kekuatan bintang dari mayat dewa asli bintang 5 ini. Dan pada saat ini, Bing Yutu dan juga Wuzan juga telah tiba satu demi satu di tempat itu. Bing Yutu, kamu lebih baik di sini saja. Lindungi klonku ini, ucap dari Xiayan kepada Bing Yutu. Dia langsung mengatur setelah melihat Bing Yutu dan juga Wuzan tiba di sana. Dia bahkan memerintahkan Bing Yutu. Apa? Lindungi klonmu? Untuk apa aku melakukan itu? Lagi pula, kenapa sopan santunmu sepertinya tidak ada ketika berbicara denganku? Dan ketika kamu meminta bantuan kepadaku, ucap dari Bing Yutu dengan sangat marah. Xian pun tersenyum tidak berdaya ketika mendengar kata-kata itu. Bing Yutu selalu saja memarahinya. Apakah aku boleh meminta senior Bing Yutu ini untuk melindungi klonku untuk sementara waktu saja? Ucap dari Xiayan sambil membungkukkan tangannya. Nah, seperti itulah, itu baru benar. Boleh saja sih, tetapi jika ada masalah nantinya di sini, aku hanya akan menonton saja. Karena Wuzan lah yang akan bertindak lebih dahulu, ucap dari Bing Yutu. Jangan khawatir, aku pasti akan melakukan yang terbaik, ucap dari Wuzan. Mendengar itu, Xian pun lalu menganggukkan kepalanya. Setelah berbicara, Xian langsung duduk bersila di atas kepala Jiuying lagi. Dan Jiuying pun segera melesat menyapu ke arah jurang kutub maut, tempat yang paling terdalam di sana.
Dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Dan seperti apakah tempat yang dibicarakan oleh Ji Ying ini? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan assalamualaikum, sampai jumpa dan dadah.